Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembelajaran biologi kelas 11 pada materi struktur dan fungsi sel pada kompetensi dasar 3.1. Adapun tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nanti kalian dapat membedakan tipe sel prokariotik dan eukariotik. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan komponen kimiawi sel. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan struktur dan fungsi organel sel. Sedangkan yang terakhir, kalian dapat membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan. Selanjutnya, kita menuju ke materi. Yang pertama, kalian tahu dulu tentang sejarah penemuan sel. Sel pertama kali diteliti oleh ahli biologi yang bernama Robert Hooke. Beliau mengamati sayatan gabus pada batang singkong. Dia melihat adanya ruangan-ruangan yang kosong, kemudian diberi nama selula. Dalam bahasa Latin, selula artinya kamar kosong, sehingga muncullah istilah sel sampai sekarang. Kemudian diikutilah oleh ahli-ahli biologi yang lain, sehingga muncullah teori-teori tentang sel. Berikutnya, macam sel ada dua. Ada uniseluler, ini merupakan sel yang berbentuk tunggal. Sedangkan multiseluler ini sel banyak. Sedangkan sel sendiri itu diartikan sebagai unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Atau sel itu disebut sebagai satuan fungsional terkecil makhluk hidup karena di dalamnya ada proses kehidupan. Kemudian sel itu juga sebagai satuan struktural terkecil dari makhluk hidup. Berikutnya, komponen kimiawi sel dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur, ada unsur makro, berarti ditemukan dalam jumlah yang banyak, misalnya karbon, hidrogen, oksigen, dan seterusnya. Kemudian unsur mikro, berarti unsur yang ditemukan dalam jumlah sedikit, misalnya ada Fe, kemudian Cl, dan seterusnya. Kemudian senyawa. Senyawa ada dua, senyawa organik berupa karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan senyawa anorganik berupa air, garam mineral, dan juga gas. Kemudian kita lihat senyawa kimia yang di dalam sel, letaknya kalian perhatikan di gambar, misalnya di dinding sel. Di sini tersusun dari karbohidrat. Kemudian di dalam inti, ternyata di sini ada asam nukleat yang berupa DNA dan juga ada protein. Di dalam membran plasma ternyata juga ada karbohidrat, ada protein, dan juga ada lipid. Dan juga di bagian sel yang lain, di ribosom, di mitokondria, kemudian di dalam kloroplas, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Prokariotik berasal dari bahasa Yunani pro sebelum, karion inti. Jadi, sel prokariotik itu sel yang belum memiliki membran inti. Contohnya adalah pada sel bakteri. Sedangkan sel eukariotik berasal dari bahasa Yunani eu artinya sebenarnya atau sejati, karion artinya inti. Jadi, sel eukariotik itu sel yang sudah memiliki membran inti. Contohnya pada sel hewan ataupun sel tumbuhan. Kita perhatikan gambar, ini adalah gambar sel prokariotik pada bakteri. Dia belum memiliki membran inti, jadi materi genetiknya masih tercampur di sitoplasma di bagian tengah. Sedangkan sel eukariotik, ini contohnya pada sel tumbuhan, sudah memiliki nukleus atau inti sejati. Nah, ini tabel perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Silahkan diperhatikan. Berikutnya adalah struktur dan fungsi organel sel. Ini adalah gambar organel pada sel tumbuhan. Sedangkan yang di bagian kanan ini adalah gambar organel pada sel hewan. Organel yang menyusun sel hewan itu hampir sama dengan organel sel yang menyusun pada sel tumbuhan. Sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama, sel hewan. Di bagian tengah di sini adalah nukleus. Nah, nukleus inilah sebagai pengendali seluruh kegiatan sel. Kemudian gambar ini adalah vesikel, ini adalah kantong, ini juga yang membantu dalam transportasi sel. Kemudian ini adalah lisosom, ini hanya ditemukan pada sel hewan.
Fungsinya untuk pencernaan intraseluler. Kemudian ada ribosom. Nah, ini adalah butiran-butiran, dia disebut ribosom bebas. Ini sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya RE kasar, retikulum endoplasma kasar, berarti di sini ada ribosom yang menempel pada RE. Ada butiran-butirannya. Ini berfungsi dalam transportasi protein. Kemudian RE yang tidak ditempeli ribosom, berarti RE halus. Ini berfungsi dalam sintesis dan transportasi lemak. Berikutnya ini adalah badan Golgi. Ini berperan dalam proses sekresi. Kemudian ini adalah sentriol. Sentriol ini juga hanya ditemukan pada sel hewan, berfungsi dalam proses pembelahan sel. Berikutnya ini adalah membran plasma, ini berfungsi dalam transportasi zat keluar ataupun masuk ke dalam sel. Berikutnya ini adalah mitokondria, ini sebagai tempat respirasi sel atau tempat pembentukan energi. Kemudian ada mikrotubulus dan juga ada mikrofilamen, ini sebagai rangka sel. Jadi berfungsi dalam pergerakan sel ataupun dalam pembelahan sel. Nah, inilah organel-organel pada sel hewan beserta fungsinya. Selanjutnya, organel sel pada sel tumbuhan. Yang pertama adalah vakuola. Ini adalah gambar vakuola yang besar. Ini hanya dijumpai pada sel tumbuhan, di mana berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang kedua ada RE kasar dan juga ada ribosom bebas, ada membran inti, kemudian ada nukleus. Nah, ini fungsinya sama seperti pada sel hewan tadi. Ya. RE kasar ini untuk transportasi protein, ribosom untuk sintesis protein, membran inti ini menyelubungi nukleus, dan nukleus sendiri ini sebagai pengendali seluruh kegiatan sel. Kemudian yang ini adalah mikrotubulus seperti pada sel hewan tadi sebagai rangka sel. Kemudian membran plasma, pertukaran atau transportasi zat, mitokondria tempat respirasi sel, kloroplas, nah ini hanya dijumpai pada sel tumbuhan. Ini sebagai tempat menyimpan zat warna, di mana di sini berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Jadi kloroplas itu bagian dari plastida. Berikutnya adalah dinding sel. Nah, ini juga hanya dijumpai pada sel tumbuhan. Ini berfungsi untuk melindungi sel, jadi untuk melindungi dari penyerapan air yang berlebihan. Kemudian vesikel, ini adalah kantong, kemudian badan Golgi, ini adalah untuk proses sekresi sel. Nah, inilah organel-organel yang ada pada sel tumbuhan. Demikianlah materi kita hari ini, semoga ada manfaatnya. Selanjutnya ada tugas untuk kalian di rumah. Kalian buat tabel perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Kemudian identifikasikan organel sel apa saja yang ada di sel hewan dan organel apa saja yang ada di sel tumbuhan. Berikutnya kita ketemu pada materi yang selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.